Pernah kepikiran gak sih, mengapa individu yang setiap hari berada dalam bahaya yang benar-benar mengancam nyawa, seringkali justru bisa bertahan hidup? Sementara di sisi lain, mereka yang secara obsesif dan sangat berhati-hati menjaga kesehatannya, kadang malah berlalu dengan cara yang sepenuhnya nggak bisa diprediksi. Nah, ini adalah paradoks mendasar tentang eksistensi kita. Seringkali kita merasa punya kendali penuh atas hidup kita kan? Tapi paradoks ini memaksa kita buat mikir ulang, apa sih arti sebenarnya dari waktu yang kita punya? Di ulasan kali ini, kita bakal sama-sama menyelami misteri ini dan membongkar jawabannya. Tujuan utama kita hari ini adalah merekayasa balik sebuah kehidupan yang bermakna lewat sebuah kerangka filosofis yang kuat. Pendekatan ini menuntut kita buat mulai dari akhir, dari titik akhir eksistensi kita untuk bisa benar-benar paham gimana seharusnya kita melangkah hari ini. Dengan sadar bahwa waktu kita itu terbatas, kita jadi bisa nyusun ulang prioritas, tindakan, dan cara kita berinteraksi sama dunia. Ini sama sekali bukan tentang ketakutan ya, melainkan tentang ngebangun makna secara sadar. Gimana kita bisa ngubah setiap detik yang tersisa jadi wujud nyata dari nilai-nilai tertinggi kemanusiaan. Untuk mengeksplorasi konsep ini, kita bakal membedahnya lewat 6 pilar utama. Pertama, misteri ketetapan sebuah kematian. Kedua, makna sejati nilai kemanusiaan. Ketiga, integritas di balik sebuah kekuasaan. Keempat, kesadaran akan pengawasan tertinggi. Kelima, keharmonisan hubungan sesama manusia. Dan yang terakhir, menjadikan bekerja sebagai bentuk ibadah. Oke, kita langsung masuk ke pilar pertama. Misteri ketetapan sebuah kematian. Ini adalah kerangka tak terhindarkan yang justru memberi struktur pada hidup kita. Coba deh kita bandingin dua hal yang kontras banget ini. Di satu sisi ada yang namanya ilusi kendali. Orang ngatur pola makan super disiplin, ngebatasin gula, ngatur karbohidrat ketat banget, dengan keyakinan penuh kalau usia dan vitalitas itu bisa dikendalikan sepenuhnya. Bisa dibilang ini tuh semacam kompensasi dari rasa takut kita sama ketidakpastian. Tapi, coba kita hadapkan itu dengan realitas takdir. Fakta di lapangan sering nunjukin kalau orang yang paling ketat jaga kesehatan bisa aja berlalu lebih dulu secara mendadak. Sementara, bayangin sosok dengan profesi yang risikonya luar biasa tinggi, yang tiap hari berhadapan dengan ancaman fisik dan bahaya, justru seringkali umurnya panjang sampai masa tua. Fakta ini benar-benar menghancurkan ilusi kalau kita itu punya kendali penuh atas durasi hidup kita. Batas akhir itu murni sebuah ketetapan yang di luar jangkauan sains atau seberapa hati-hatinya kita. Nah, poin krusialnya gini, kalau durasi hidup kita bukan sesuatu yang bisa dijamin 100% sama olahraga atau diet, terus pertanyaannya, kenapa kita masih bangun pagi ini? Kenapa nafas kita masih berhembus hari ini? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Kelangsungan hidup kita dari hari ke hari itu pada dasarnya cuma perpanjangan waktu. Ibaratnya, kita dikasih kanvas kosong setiap hari dengan satu tujuan spesifik buat ngumpulin lebih banyak lagi tindakan positif. Kehadiran kita hari ini secara harfiah berarti tugas kita buat berbuat baik di dunia ini tuh belum kelar. Kesempatannya masih dibuka. Ini adalah perspektif yang menurut saya sangat memberdayakan karena ini ngubah cara kita memandang rutinitas dari sekedar repetisi biasa jadi sebuah peluang yang luar biasa penting. Lanjut ke pilar kedua, makna sejati nilai kemanusiaan. Disinilah tindakan jauh mendahului identitas. Gini, nilai kemanusiaan yang sejati itu paling benar-benar diuji pas lagi ada krisis absolut. Bayangin aja ada orang yang lagi butuh pertolongan darurat, entah itu tenggelam atau kecelakaan fatal. Pasti insting pertama yang muncul adalah langsung nolongin kan? Di detik-detik kritis kayak gitu, nggak mungkin kita ngebagiin kuesioner dulu. Nggak ada waktu buat nanya, agama kamu apa? Suku dari mana? Pilihan politiknya apa? Nggak ada. Bantuan itu dikasih secara murni dan spontan, semata-mata karena kita sama-sama manusia yang hidup di bumi yang sama. Konsep kemanusiaan yang sejati itu secara permanen menyingkirkan semua batasan atau sekat-sekat buatan manusia. Pemahaman ini yang kemudian ngebawa kita pada makna dari sebuah warisan atau legacy. Dampak sejati itu nggak bakal pernah tercipta dari promosi diri yang berisik atau pencitraan di ruang publik, sama sekali nggak. Dampak itu justru terukir permanen di batin orang lain ketika pertolongan kita hadir di saat mereka benar-benar lagi putus asa. Ngebantuin orang nembus kemacetan saat lagi kritis, ngasih jalan buat mereka yang udah nggak punya opsi, atau ngasih harapan di saat semuanya terasa gelap. Nah, bantuan di saat-saat paling gelap inilah yang mengkristal jadi ingatan yang nggak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, integritas di balik sebuah kekuasaan. Ini adalah ujian karakter yang sesungguhnya.
Ada satu metafora yang menurut saya sangat kuat soal ini. Coba deh bayangin sebuah lemari besar dengan koleksi pakaian yang super banyak. Pasti dari sekian banyak baju, cuma ada 1 atau 2 potong pakaian kesayangan yang bahkan sering banget dipakai untuk momen-momen penting kan? Nah, begitu juga dengan pendistribusian kekuasaan dan otoritas di dunia ini. Dari sekian juta orang, mereka memegang wewenang, yang pakai seragam, dan punya kekuatan buat ngelindungin masyarakat, itu ibarat sosok yang terpilih dan disayangi buat mikul beban seberat itu. Jadi, ini nggak boleh cuma dilihat sebagai jalur profesi biasa, tapi benar-benar sebuah mandat khusus yang cuma dititipkan sama mereka yang dianggap mampu menjaga keseimbangan sosial. Tapi disinilah kita harus paham sebuah perbandingan yang sangat kritis. Jujur, pas kita lagi nggak punya kuasa atau kesempatan buat menyimpang, itu gampang banget. Itu namanya integritas bawaan. Dan sejujurnya itu cuma kondisi default kita. Tapi esensi dari kebajikan sejati itu baru benar-benar diuji secara absolut waktu seseorang berada di puncak kekuasaan. Waktu mereka punya wewenang, pakai seragam kebesaran, dan secara teknis punya 1001 cara buat nyalahgunain semua privilege itu, tapi mereka tetap milih buat teguh mempertahankan integritas tanpa kompromi sedikit pun. Milih jalan lurus pas belok itu menguntungkan dan gampang banget. Nah, persis di persimpangan itulah letak puncak dari karakter sejati seseorang. Hal ini nyambung banget sama pilar keempat kita, kesadaran akan pengawasan tertinggi. Sang pengamat yang selalu ada. Kita harus sadar sistem pengawasan bikinan manusia itu selalu punya kelemahan fatal. Kalau kita cuma disiplin dan patuh aturan karena takut sama CCTV di jalan, pertanyaannya, gimana kalau kabel CCTV-nya diputus? Atau lagi mati lampu? Gimana kalau disiplin kerja cuma ada pas bos lagi di kantor? Itu artinya moralitas kita rapuh banget. Beda ceritanya sama standar yang mutlak dan nggak bisa dipatahkan. Komitmen untuk berbuat benar karena kita sadar ada pengamat ilahi yang maha hadir ngawasin setiap detiknya. Waktu akuntabilitas kita diletakkan pada otoritas yang universal ini, integritas nggak bakal pernah goyah cuma gara-gara kamera rusak atau bos lagi cuti. Dan yang menarik nih, prinsip kesadaran pengawasan ini ternyata nembus batas-batas budaya loh. Bahkan di masyarakat yang sistemnya kelihatan sangat sekuler sekalipun, mereka secara alami punya nilai kepercayaan universal. Ada pengakuan tak terucap kalau ada mekanisme akuntabilitas yang jauh lebih tinggi dari sekedar hukum perdata. Konsepnya jelas banget. Setiap tindakan kita, bahkan niat terkecil yang belum sempat terucap pun tercatat secara permanen. Jadi, arsitektur akuntabilitas sosial yang benar-benar sejati itu harusnya tumbuh dari dalam diri kita sendiri, tanpa perlu diancam pakai penegakan hukum fisik baru kita mau nurut. Kita masuk ke pilar kelima, keharmonisan hubungan sesama manusia. Membangun arsitektur kedamaian sosial dari akar. Proses ngebangun harmoni ini punya tahapan berurutan yang nggak bisa ditawar atau dibolak-balik. Langkah pertama banget harus selalu dimulai dari rumah. Kalau situasi di rumah aja udah penuh konflik dan tegang, secara psikologis kekacauan itu pasti kebawa ke ranah profesional. Coba bayangin, ada pemegang otoritas yang berangkat kerja dengan emosi yang berantakan. Probabilitas buat bikin kesalahan fatal yang ngerugiin orang banyak itu jadi tinggi banget. Makanya, kedamaian di rumah harus diamankan dulu. Setelah itu beres, baru kita bangun harmoni sama rekan kerja. Dari fondasi domestik dan profesional yang kuat inilah, niat baik kita baru benar-benar bisa memancar keluar, merangkul masyarakat luas yang pastinya sangat beragam. Tapi ya, dalam proses jaga harmoni ini pasti ada aja rintangan dari luar, kayak opini-opini negatif gitu. Nah, solusi mental paling tajam buat ngadepin ini adalah abaikan opini publik yang destruktif dan gak berdasar. Anggap aja kritik yang cuma mau ngejatohin itu kayak suara kresek-kresek dari radio yang frekuensinya rusak. Kenapa filter ini penting banget? Karena kalau kita biarin suara-suara beracun itu masuk dan menetap di pikiran, energi kita bakal habis dan kapasitas kita buat berbuat baik bakal hancur. Dengerin aja masukan yang masuk akal dan cuekin semua kebisingan statis yang gak ada gunanya itu. Oke, kita sampai di pilar terakhir, pilar keenam. Menjadikan bekerja sebagai bentuk ibadah. Waktunya menghapus sekat-sekat sekuler. Di masyarakat modern, sering banget kita terjebak di pola pikir pengabdian tersegmentasi. Kita nganggap kalau hal-hal yang sakral itu cuma terjadi di tempat ibadah pada jam-jam tertentu aja. Sementara pas lagi kerja ngurusin birokrasi, nilai spiritualnya seolah-olah putus gitu aja. Padahal, filosofi kehidupan yang utuh tuh ngebongkar habis batas buatan ini dan nawarin yang namanya eksistensi terpadu. Lewat sudut pandang ini, setiap menit yang didedikasikan buat ngelayanin orang banyak secara jujur, setiap tetes keringat buat ngelindungin warga, dan setiap ide yang diperas buat mecahin masalah bareng, itu dihitung sebagai kelanjutan langsung dari ibadah itu sendiri. Pemisahan antara hal duniawi dan ilahi itu dihilangkan. Jadi seluruh hari kerja kita, rutinitas, sampai capeknya kita, itu derajatnya diangkat jadi bentuk pengabdian spiritual tanpa henti. Keren banget kan?
Sebagai kesimpulan dari semua kerangka filosofis yang udah kita bahas, ada satu realitas yang nggak bisa kita bantah. Hidup yang lagi kita jalani dan perjuangkan sekarang ini, sepanjang dan serumit apapun ambisinya, pada akhirnya bakal menyusut dengan sangat cepat jadi sekedar serangkaian kenangan masa lalu. Karena itu, memutuskan untuk ngebangun sebuah warisan kehidupan secara amat sadar, warisan yang isinya pertolongan nyata dan keadilan buat sesama, itu bukan sekedar opsi yang puitis. Tindakan itu justru adalah pencapaian tertinggi yang bisa diraih oleh eksistensi kita sebagai manusia. Jadi, untuk menutup ulasan kita kali ini, coba deh renungkan pertanyaan pamungkas ini. Kalau misalnya garis takdir dan perpanjangan waktu kita tiba-tiba terputus mutlak esok hari, warisan konkret dan permanen seperti apa sih yang sebenarnya udah berhasil kita ukir lewat wewenang, profesi, dan hubungan yang kita punya hari ini? Apakah semua kapasitas kita udah diubah jadi kebaikan murni? Apa posisi kita benar-benar jadi wujud integritas? Dan apakah setiap pertolongan yang kita kasih udah melampaui sekat-sekat identitas? Ini adalah refleksi penutup yang memaksa kita buat melangkah maju, biar hidup kita nggak sekedar habis dipakai buat bertahan hidup, tapi benar-benar diisi untuk hidup dengan makna yang amat mendalam. Terima kasih udah ngikutin ulasan ini ya, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.